Tantangan apalagi yang akan diberikan Abu Jahil kepada Abnawas untuk membalas kekalahnya dalam pertemuan sebelumnya? Untuk mengetahuinya mari ikuti cerita ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komennya. Terima kasih. Dalam kisah sebelumnya di mana Abu Nawas kembali bertemu dengan Abu Jahil untuk memperlihatkan kecerdikannya masing-masing dalam memenuhi tantangan Raja Harun al-Rasyid, dan dalam adu kecerdikan tersebut kembali Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Raja, sedangkan Abu Jahil kembali gagal menyelesaikan tantang Raja tersebut. Karena keberhasilan menyelesaikan tantangan Raja tersebut, Abu Nawas makin dikenal sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Sementara Abu Jahil terkenal sebagai sosok licik yang suka memperdaya orang dan masyarakat sering bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas yang selalu berhasil keluar dari situasi sulit, sehingga situasi ini membuat Abu Jahil merasa iri dan sangat berniat ingin mengalahkan Abu Nawas. Pada suatu hari Abu Jahil mendengar pujian-pujian orang terhadap kecerdikan Abu Nawas. Dia merasa iri dan kesal. Di dalam hatinya, ia berniat mempermalukan Abu Nawas. Abu Jahil pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa mengalahkan Abu Nawas, dan Abu Jahil berbisik pada dirinya sendiri. Abu Nawas terlalu sering dipuji. Semua orang mengatakan dia pintar, bijaksana. Tapi kali ini, aku akan membuatnya kalah. Aku harus memikirkan cara untuk menjebaknya. Abu Jahil merenung lama dan akhirnya menemukan ide. Ia memutuskan untuk memberikan teka-teki yang tampaknya mustahil dijawab, berharap Abu Nawas akan terjebak dalam tantangannya. Di pasar yang ramai, Abu Nawas dikelilingi banyak orang yang sedang mendengarkan ceritanya. Di kejauhan, Abu Jahil berjalan mendekat dengan wajah serius dan nada menantang. Abu Jahil pun mendekati Abu Nawas dan mengucapkan salam. "Salam, Abu Nawas. Orang-orang menganggapmu sangat cerdik dan bijak, tapi aku ingin menguji kecerdikanmu. Jika kau memang secerdik yang mereka katakan, hadapi tantanganku." Orang-orang di sekitar mereka berhenti dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu Abu Jahil terkenal licik, dan mereka penasaran dengan tantangan yang akan diberikan. Abu Nawas pun tersenyum tenang mendengarkan tantangan Abu Jahil. "Baik, Abu Jahil. Katakan tantanganmu, dan aku akan berusaha memecahkannya." Dengan senyum penuh arti, Abu Jahil mengeluarkan secari kertas dan menuliskan teka-tekinya. Setelah selesai, ia melipat kertas itu dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Jahil pun berkata kepada Abu Nawas, "Kau punya waktu 3 hari, Abu Nawas. Jika dalam waktu itu kau tidak menemukan jawabannya, kau harus mengakui di depan orang banyak bahwa kau kalah dariku." Abu Nawas berdiri di tengah pasar, membuka kertas dan membaca teka-teki yang diberikan Abu Jahil. Wajahnya terlihat serius. Abu Nawas membaca tulisan di kertas itu. Di situ tertulis, disebutkan sesuatu yang ada di luar rumah, tapi harus berada di dalam rumah pada waktu yang sama. Abu Nawas mengerutkan kening. Teka-teki itu cukup membingungkan, dan ia tahu Abu Jahil pasti berusaha menjebaknya. Namun, ia tetap tenang dan berjanji dalam hatinya untuk menemukan jawabannya. Abu Nawas, ia berjalan mondar-mandir, terkadang melirik ke arah pintu dan keluar melihat rumah-rumah di sekitar. Hari pertama berlalu, Abu Nawas terus memikirkan teka-teki itu. Ia berjalan-jalan ke sana-sini, mengamati segala hal di sekitar rumahnya, berharap menemukan jawaban. Namun, hari itu berlalu tanpa hasil. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali merenung, berbincang dengan beberapa teman dekatnya, namun tetap tak menemukan jawabannya. Di hari kedua, Abu Nawas mulai merasa ragu. Ia bertanya pada teman-temannya, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa membantunya. Namun, Abu Nawas tak menyerah. Ia yakin setiap teka-teki pasti memiliki jawabannya. Di sore hari ketiga, Abu Nawas duduk di teras rumahnya. Angin bertiup lembut, dan pintu rumahnya berayun tertutup pelan. Tiba-tiba, ia tersenyum. Menjelang malam hari ketiga, Abu Nawas melihat pintu rumahnya yang tertutup dengan pelan, dan tiba-tiba, ia menyadari jawabannya.
Abu Nawas tersenyum puas dan berkata dalam hati. Aha, jawabannya adalah pintu. Itu adalah hal yang ada di luar rumah ketika kita masuk, tapi berada di dalam rumah saat kita menutupnya. Dengan perasaan penuh percaya diri, Abu Nawas segera bersiap-siap untuk menemui Abu Jahil di pasar. Ia sudah siap menjawab tantangan itu. Pasar yang ramai, orang-orang sudah berkumpul, menunggu Abu Nawas dan Abu Jahil. Abu Jahil terlihat percaya diri, sementara Abu Nawas datang dengan tenang. Melihat Abu Nawas datang, Abu Jahil PU dengan nada mengejek berkata kepada Abu Nawas. Bagaimana, Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan jawabannya, atau kau menyerah? Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. Sudah. Aku menemukan jawabannya, Abu Jahil. Orang-orang pun mulai berbisik-bisik, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Jahil memasang wajah tak percaya, namun tetap ingin mendengar apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata, jawabannya adalah pintu. Pintu itu berada di luar rumah saat kita masuk, namun juga berada di dalam rumah saat kita menutupnya. Abu Jahil terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa memecahkan teka-teki itu. Wajahnya memerah, sementara orang-orang di sekitar mulai bertepuk tangan dan tertawa. Orang-orang bersorak dan memuji kecerdikan Abu Nawas, sementara Abu Jahil berjalan mundur perlahan dan lalu pergi dari pasar dengan wajah penuh malu. Sejak saat itu, masyarakat semakin mengagumi Abu Nawas dan menghormati kecerdikannya. Begitulah kisah Abu Nawas yang cerdik berhasil mengalahkan kelicikan Abu Jahil. Orang-orang belajar bahwa kecerdikan sejati tidak bisa diraih dengan tipu muslihat dan kelicikan.